Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu politik, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan perilaku memilih. Saya Rani Muharti dengan NIM 2104273 bersama teman-teman saya yaitu Mutiara Astika dengan NIM 2104251, Nindi Dwi Putri dengan NIM 2104258, Osi Miranda dengan NIM 2104266, dan Sania Aulia Azara dengan NIM 2104281. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mutiara Astika dengan NIM 2104251. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi kelompok kami tentang definisi pendekatan perilaku memilih. Definisi perilaku memilih. Menurut Ramlan Surbakti, pada tahun 2007, perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum, pemilu pilkada secara langsung. Menurut pemikiran Ramlan Surbakti, perilaku pemilih adalah pemberian suara yang dilakukan oleh pihak individu dalam kegiatan pemilu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk memilih ataupun tidak memilih. Perilaku pemilih ini juga dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa berdiri sendiri. Pendekatan perilaku memilih. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa. Kemudian, di Amerika Serikat dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai social determinist approach. Pendekatan ini menunjukkan bahwasanya ada pengaruh nilai-nilai sosiologis yang mempengaruhi seseorang dalam politik. Nilai sosiologis tersebut seperti agama, etnis, suku, kelas sosial, dan lainnya. Istilah pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Jadi, diambil kesimpulan, arti dari pendekatan sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain, sehingga kesan adanya tumpang tindih seringkali tidak dihindari, termasuk memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi. Baiklah, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nindi Dwi Putri dengan NIM 2104258. Kepada Nindi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. 2. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis mengasumsikan adanya pengaruh keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Pendekatan psikologis sosial menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap, attitude, dan harapan expectation masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan sosial, conformity. Lanjut. 3. Pendekatan rasional. Mazhab ini menempatkan pemilih pada posisi yang aktif, tidak pasif seperti pada mazhab sosiologis dan psikologis, dan merupakan antitesa dari pendekatan sosiologis dan psikologis. Faktor-faktor situasional dianggap menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Mazhab ini dipelopori oleh Anthony Down yang menggunakan asumsi teori ekonomi modern dalam buku An Economic Theory of Voting.
Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya di ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dan alternatif berupa pilihan yang ada. Next. Lanjut. Dalam konteks pemilu, pendekatan rasional choice memiliki kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya soal ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan oleh pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih menjadi penguasa. Bagi pemilih, untung rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pemilih untung rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lili Dwi Putri. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Osi Miranda dengan NIM 21042066. Kepada Osi dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nindi. Lebih lanjut, Don menjelaskan kriteria pemilih rasional itu, pertama, individu dapat keputusan pada saat dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan. Kedua, individu dapat temannya berprinsip dirinya dalam pilihan-pilihan yang ada secara berturutan. Ketiga, susunan preferensi bersifat transitif dengan tetap mengutamakan pilihan yang awal. Keempat, individu akan selalu memilih alternatif mereka anggap paling dekat. Kelima, jika dihadapkan pada berbagai pilihan pada waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu tetap akan mengambil keputusan yang sama. Next. Lanjut. Pemilih dalam menentukan pemilih politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya, sikap dan perilaku memilih dan menentukan pilihan politiknya, banyak yang dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam pemilu secara tidak langsung, perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Osi Miranda. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sania Aulia Zahra dengan NIM 21042081. Kepada Sania dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Osi Miranda tadi. Oleh karena itu, kondisi dan faktor geografis atau wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang, misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan, dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional, di mana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya. Lanjut. Yang keempat, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kalau di Amerika Serikat terdapat distrik, precinct, dan ward. Kelompok masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.
Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat produksi berbeda dengan karakteristik dan kabupaten, atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan. Sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami tentang pendekatan perilaku memilih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.